Tahukah Anda, perlindungan terhadap hak-hak perempuan merupakan salah satu komitmen dan prioritas pembaruan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017, yang dimaksud perempuan berhadapan dengan hukum adalah: pertama, perempuan yang berkonflik dengan hukum; kedua, perempuan sebagai korban; ketiga, perempuan sebagai saksi; dan yang keempat, perempuan sebagai pihak. Hakim yang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berlandaskan pada asas: pertama, penghargaan atas harkat dan martabat manusia; kedua, non-diskriminasi; ketiga, kesetaraan gender; keempat, persamaan di depan hukum; kelima, keadilan; keenam, kemanfaatan; dan yang ketujuh, kepastian hukum. Setiap tahunnya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di seluruh Indonesia menerima perkara tidak kurang dari 500.000 perkara. Lebih dari 400.000 perkara merupakan perkara perceraian. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama memiliki beberapa kewenangan, diantaranya perkara perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Sedangkan cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada pihak istri. Tahukah Anda, ada beberapa hak perempuan dan anak yang dapat dituntut bila terjadi perceraian, baik dalam perkara cerai gugat ataupun cerai talak. Apa sajakah hak-hak tersebut? Yang pertama, nafkah iddah. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri selama menjalani masa tunggu atau iddah. Kedua, nafkah mut'oah. Nafkah mut'oah adalah kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istrinya sebagai penghilang rasa pilu. Ketiga, maskan atau tempat tinggal dan kiswah atau pakaian yang layak selama mantan istri menjalani masa iddah atau menurut putusan pengadilan. Yang keempat, mahar yang terutang. Kelima, nafkah madiyah. Nafkah madiyah adalah nafkah lampau atau nafkah terutang yang harusnya diberikan mantan suami kepada mantan istrinya. Nafkah kadanah atau nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri sesuai dengan kemampuannya hingga anak tersebut dewasa dan atau telah berumur 21 tahun. Lalu, bagaimanakah cara memperoleh pemenuhan hak-hak tersebut? Bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian atau cerai gugat dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara sebagai berikut. Pertama, mencantumkan tuntutan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan. Yang kedua, jangan lupa untuk mengajukan bukti-bukti tentang pekerjaan dan penghasilan mantan suami dalam persidangan. Sedangkan bagi perempuan yang diajukan permohonan cerai oleh suami, dalam perkara cerai talak dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Jika tuntutan Anda dikabulkan oleh majelis hakim dan mantan suami Anda tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak Anda, maka Anda dapat melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Kedua, mendatangi tempat mantan suami Anda bekerja dengan membawa putusan tersebut dan berkonsultasi dengan pimpinan mantan suami agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga, bisa juga Anda melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Kaum perempuan, jangan takut. Negara menjamin persamaan di muka hukum. Suarakan aspirasi dan perjuangkan hak-hak Anda.